Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 13 akan melakukan presentasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 13. Saya sendiri Nikadek Mariati dengan NIM 19170511101 dan rekan saya Niluh Putu Indah Kariliani dengan NIM 19170511199. Kami akan mempresentasikan materi pada mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Niwayan Yulianita Dewi. Adapun materi yang akan kami bahas adalah bab 13 mengenai sistem biaya standar. Baik, presentasi akan saya mulai dengan pembahasan pertama. Definisi biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, di bawah asumsi, kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Sistem biaya standar merupakan sistem akuntansi biaya yang mencatat biaya yang seharusnya dikeluarkan dan biaya sesungguhnya yang terjadi, dan menyajikan perbandingan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya, serta menyajikan analisis penyimpangan antara biaya-biaya yang terjadi. Manfaat sistem biaya standar dalam pengendalian biaya. Yang pertama adalah sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya, di mana biaya standar sebagai alat dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika biaya standar dirancang dengan realistis, akan merangsang pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Yang kedua, sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen tentang berapa biaya yang harusnya digunakan untuk melakukan kegiatan tertentu dalam perusahaan. Yang ketiga, sistem biaya standar menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya yang memungkinkan melakukan pengelolaan dengan memusatkan perhatian kepada keadaan yang menyimpang dari keadaan yang seharusnya terjadi. Adapun kelemahan dari sistem biaya standar, yang pertama, tingkat keketatan dan kelonggaran biaya standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Meski telah ditetapkan jenis standar yang dibutuhkan, tapi tidak ada jaminan bahwa standar yang ditetapkan akan sama dalam setiap perusahaan. Yang kedua, seringkali biaya standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel meskipun dalam jangka waktu pendek. Keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan antara biaya standar sangat jarang dilakukan. Materi selanjutnya, pusat pertanggungjawaban. Kegiatan dari pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan adalah mengelola makanan. Berdasarkan atas masukan dan keluarannya, pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan secara garis besar dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pusat biaya, di mana pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan yang didapat. Yang kedua, pusat pendapatan, di mana pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan keluarannya atau keluaran dari produk perusahaan. Yang ketiga, pusat laba, merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan selisih antara keluaran dan masukan, sehingga diperoleh laba. Dan yang terakhir, investasi, merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya berdasarkan perbandingan laba yang didapat
dengan investasi dalam pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan itu sendiri. Materi selanjutnya mengenai prosedur penentuan biaya standar. Prosedur penentuan biaya standar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik standar. Di biaya bahan baku standar, terdiri dari 1. Masti yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu atau lebih dikenal dengan nama kuantitas. Yang kedua, harga persatuan masukan fisik tersebut atau disebut pula dengan harga standar. Dalam biaya tenaga kerja standar, syarat mutlak berlakunya jam tenaga kerja standar adalah: pertama, tata letak pabrik yang efisien dengan peralatan yang modern. 2. Pengembangan staf perencanaan produk, routing, scheduling, dan dispatching. Ketiga, pembelian bahan baku direncanakan dengan baik. Dan yang terakhir, standarisasi kerja karyawan dan metode-metode kerja dengan instruksi-instruksi dan latihan yang cukup bagi karyawan. Pada biaya overhead pabrik standar, tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan kepada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Untuk pengendalian biaya overhead pabrik dalam sistem biaya standar, perlu dibuat anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran kapasitas. Jenis standar. Yang pertama, standar teoritis. Standar ini disebut juga dengan standar ideal, yaitu standar yang ideal dalam pelaksanaannya sulit untuk dicapai. Yang kedua, standar waktu yang lalu. Yang kedua, standar rata-rata biaya waktu yang lalu. Rata-rata biaya waktu yang lalu dapat mengandung biaya-biaya yang tidak efisien yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Yang ketiga, standar normal, yaitu standar yang didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Dan yang keempat, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisiensian kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih. Analisis selisih biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung berbeda dengan analisis biaya overhead pabrik. Dalam analisis biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal 2 macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Sedangkan dalam analisis selisih biaya overhead pabrik dikenal dengan 3 macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan kapasitas normal. Analisis selisih biaya produksi langsung. Yang pertama, model satu selisih. Dalam metode ini, selisih antar biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas. Analisis selisih dalam model ini dapat digambarkan dengan rumus selisih standar merupakan harga standar dikali kuantitas standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, model 2 selisih. Dalam model ini, selisih antar biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi 2 macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi.
Rumus perhitungan selisih dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Yang pertama, selisih harga. Dihitung dengan harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, rumus selisih kuantitas dihitung dengan kuantitas standar dikurang kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Yang ketiga adalah model tiga selisih, the 3Y model. Dalam model tiga selisih, rumus perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas tergantung dari jenis hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya yang digunakan pada perusahaan, yaitu harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Rumus perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas dalam kondisi harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Yang pertama, menghitung selisih harga dengan rumus harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas standar. Yang kedua, menghitung selisih kuantitas dengan kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Yang ketiga, menghitung selisih gabungan, yaitu dengan rumus harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya. Selanjutnya adalah rumus perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas dalam kondisi di mana harga dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung selisih harga dengan rumus harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, menghitung selisih kuantitas dengan kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali harga sesungguhnya. Dan menghitung selisih gabungan dengan rumus harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya. Selanjutnya, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Jika harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya, maka selisih gabungan yang merupakan selisih harga maupun selisih kuantitas tidak akan terjadi. Perhitungannya dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghitung selisih harga, harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Untuk menghitung selisih kuantitas, kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Maka selisih harga ataupun selisih kuantitas sama dengan 0. Lanjut, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Jika harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya, selisih gabungan tidak akan terjadi. Perhitungannya sebagai berikut. Selisih harga dengan rumus harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas standar, dan menghitung selisih kuantitas, kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali harga standar, dengan selisih harga atau selisih kuantitas sama dengan 0. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya Nilu Putu Indah Kariliani akan melanjutkan presentasi mengenai selisih biaya overhead pabrik. Selisih biaya overhead pabrik dibagi menjadi 4 model. Yang pertama yaitu model satu selisih. Dalam model ini, selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan cara mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif standar pada kapasitas standar dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Model yang kedua yaitu ada model dua selisih. Selisih biaya overhead pabrik yang dihitung dengan model satu selisih dapat dipecah menjadi dua macam, yaitu selisih terkendalikan dan selisih volume, yang dimana selisih terkendalikan adalah perbedaan biaya overhead sesungguhnya dengan biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas standar. Sedangkan selisih volume adalah perbedaan antara biaya overhead yang dianggarkan pada jam standar dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Yang ketiga yaitu ada model 3 selisih. Selisih biaya overhead pabrik yang dihitung dengan model satu selisih dapat dipecah menjadi 3 macam selisih, yaitu ada selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Selisih pengeluaran merupakan perbedaan biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. Selisih kapasitas adalah perbedaan antara biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk pada kapasitas sesungguhnya. Dan yang terakhir ada selisih efisiensi, adalah tarif biaya overhead pabrik dikalikan dengan selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya. Model yang keempat yaitu ada model 4 selisih. Model 4 selisih ini merupakan perluasan model 3 selisih. Dalam model ini, selisih efisiensi dalam model 3 selisih dipecah lebih lanjut menjadi 2 selisih, yaitu ada selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap. Selanjutnya yaitu materi akuntansi biaya standar. Secara garis besar, sistem akuntansi biaya standar dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada metode tunggal atau single plan dan metode ganda atau partial plan. Dalam metode tunggal, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya standar dan dikredit dengan biaya standar, atau dengan kata lain, rekening barang dalam proses didebit dan dikredit dengan angka tunggal, yaitu angka standar. Dalam sistem ini, penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada saat masukan dipakai dalam proses produksi. Dalam metode ganda, rekening barang dalam proses dicatat angka ganda. Sebelah debit diisi dengan biaya sesungguhnya dan sebelah kredit diisi dengan biaya standar. Dalam metode ini, penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Kita lanjutkan ke metode ganda. Metode ganda memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama, yaitu rekening barang dalam proses didebit dengan biaya sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Dalam metode ini, persediaan bahan baku dicatat pada biaya sesungguhnya dan persediaan produk jadi dicatat pada harga pokok standar. Harga pokok penjualan dicatat pada harga pokok standar. Yang kedua yaitu selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi, setelah harga pokok persediaan produk dalam proses ditentukan dan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dicatat dalam rekening barang dalam proses. Yang ketiga yaitu ada selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar, merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Aliran biaya standar dalam metode ganda. Pencatatan yang terjadi pada metode ganda ini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada pencatatan biaya bahan baku, kedua ada pencatatan biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga ada pencatatan biaya overhead pabrik yang dibagi menjadi 2 metode, yang keempat ada pencatatan harga pokok produk jadi, yang kelima ada pencatatan harga pokok produk dalam proses, yang keenam ada pencatatan harga pokok produk yang dijual. Yang ketujuh ada selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar yang dibagi menjadi 3, ada selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja langsung, serta selisih biaya overhead pabrik. Dan selisih biaya overhead pabrik ini dibagi menjadi 2, yaitu dengan metode pertama dan juga dengan metode kedua. Baik, kita lanjutkan ke metode tunggal. Di dalam metode tunggal ini ada berbagai pencatatan yang dilakukan, di antaranya yang pertama yaitu ada pencatatan biaya bahan baku. Pencatatan biaya bahan baku ini dilakukan pada saat bahan baku dibeli, pada saat bahan baku dipakai, dan juga saat bahan baku dibeli dan dipakai.
Yang kedua yaitu ada pencatatan biaya tenaga kerja langsung, yang dimana biaya tenaga kerja langsung ini dicatat pada saat utang upah langsung, saat distribusi upah langsung, dan saat pembayaran upah langsung. Yang ketiga yaitu pencatatan biaya overhead pabrik, yang dimana pencatatan ini menggunakan metode 2 selisih, metode 3 selisih, serta metode 4 selisih. Yang keempat yaitu ada pencatatan harga pokok produk, yang dimana akun persediaan produk jadi di debit, serta akun barang dalam proses di kredit. Kita lanjutkan ke materi selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Dalam perusahaan-perusahaan tertentu, seringkali terdapat kemungkinan untuk mengubah komposisi bahan baku yang dipakai dengan tujuan untuk merendahkan biaya dengan mutu dan kuantitas hasil produk yang tetap memuaskan. Penurunan biaya juga dapat dilakukan dengan perbaikan hasil bahan baku yang dipakai. Dalam perusahaan semacam ini, manajemen memerlukan analisis selisih komposisi dan hasil bahan baku. Analisis yang pertama yaitu selisih komposisi bahan baku. Jika spesifikasi bahan baku menurut standar telah ditentukan dan komposisi jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi telah ditetapkan, maka bila terjadi penyimpangan antara komposisi standar dengan komposisi sesungguhnya bahan yang dipakai, penyimpangan ini disebut dengan selisih komposisi. Analisis yang kedua yaitu selisih hasil. Hasil dapat didefinisikan sebagai jumlah produk utama yang dihasilkan dari pengolahan sejumlah bahan baku tertentu. Jika untuk menghasilkan 10 satuan produk dibutuhkan 20 kg bahan baku, maka persentase hasil dalam hal ini adalah 50% yang dikalikan dengan 10/20 dikali 100%. Jika persentase hasil sesungguhnya menyimpang dari standar, maka penyimpangan ini disebut dengan selisih hasil. Kita lanjut ke materi perlakuan terhadap selisih. Selisih yang terjadi dapat diperlakukan dengan cara yang pertama, ditutup ke rekening laba rugi. Yang kedua, dipakai untuk menyesuaikan rekening-rekening harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses. Perlakuan terhadap selisih yang terjadi tergantung pada yang pertama jenis selisih, yang dimana jenis selisih ini terdapat selisih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, besarnya selisih. Jika jumlah selisih relatif kecil, disajikan langsung dalam laporan laba rugi. Sedangkan jika jumlahnya relatif besar, diperlakukan sebagai adjustment terhadap persediaan dan harga pokok penjualan. Yang ketiga yaitu pengalaman penggunaan biaya standar. Yang keempat, sebab-sebab terjadinya selisih. Misalnya, apakah selisih terjadi karena kesalahan dalam penentuan standar? Yang kelima, waktu terjadinya selisih. Misalnya, apakah selisih yang terjadi merupakan selisih yang tidak biasa yang disebabkan karena fluktuasi musim. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir yaitu mengenai perbaikan terhadap standar. Standar harus diubah hanya apabila kondisi yang mendasari penentuannya telah mengalami perubahan. Mengenai kapan standar harus diubah, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa standar harus diubah dalam periode akuntansi, yaitu segera setelah diketahui bahwa standar tersebut keliru ditetapkan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jika standar diperbaiki dalam akuntansi, perubahan tersebut akan menghancurkan standar sebagai alat pengukur efisiensi. Oleh karena itu, meskipun standar yang ditetapkan telah mengalami kekeliruan, perbaikan standar harus ditunda sampai akhir periode akuntansi. Jalan tengah yang diambil dalam pertentangan dua pendapat tersebut adalah ditinjau dari segi praktisnya, apabila terjadi perubahan yang penting dalam metode produksi, tenaga kerja atau bahan baku yang dipakai, baik kuantitas maupun kualitasnya, maka standar harus segera diubah. Baik standar harga bahan maupun standar tarif upah harus diubah bila terjadi perubahan yang penting pada harga pasar bahan baku dan tarif upah. Setiap sistem harga pokok standar harus ditinjau secara periodik sehingga bisa dilakukan perbaikan jika standar tersebut ternyata keliru atau menjadi ketinggalan terhadap metode produksi. Bagian akuntansi biaya harus selalu mengadakan penyesuaian dan perbaikan biaya standar agar supaya standar tersebut tidak menyesatkan manajemen. Perubahan hendaknya diterapkan pada standar tertentu tanpa mengganggu sistem harga pokok standar secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan